Shalom dan selamat malam, dan terima kasih karena telah memilih masa bersiaran bersama-sama dengan kami di dalam kebaktian kebangunan rohani secara talian yang akan dianjurkan oleh pelayanan wanita wilayah 6 dalam daerah Tenggilan, Kelawat yang julung-julung kali diadakan. Saya, Puan Haslin Madin Gingging, pemimpin acara Anda pada malam ini, yaitu pada malam pertama KKR kita. Berasal daripada Gereja Serangkul, dan terlebih dulu memperkenalkan siapa-siapa petugas yang bersama-sama dengan saya pada petang ini. Lagu puji-pujian kita akan dipimpin oleh Puan Jelen Subirik, dan selepas lagu-lagu pujian ini, doa pembuka akan dilayangkan oleh Puan Lucia G. Minto, yaitu Ketua Pelayanan Wanita Gereja Serangkul. Mari kita nyanyi bersama-sama dalam lagu puji-pujian nomor 149, Tabur Waktu Lupa. Oh,
Ucapan terima kasih kita kepada Puan Jalin Subirik yang telah memimpin kita dalam acara puji-pujian, dan ketika ini kita menjemput Puan Lucia G. Minto untuk melayangkan doa pembuka. Dipersilakan. Bapa di syurga, syukur dan puji kami panjatkan kepadamu kerana Engkau sudah memimpin kami sepanjang hari ini. Dan saat ini ya Bapa, kami menjalankan acara KKR kami secara talian. Kami mohon Bapa campur tangan di dalam acara ini, berkati semua petugas-petugas yang mengendalikan acara ini, pengkhotbah kami, Puan Wendy Renjonis. Juga kami mohon ya Bapa, segala peralatan yang digunakan dan mereka yang mengendalikan acara ini, Engkau berkati mereka dengan caramu sendiri agar acara ini berjalan dengan lancar. Kami memohon agar Engkau terus menjamah hati kami ya Bapa, begitu juga dengan para pendengar melalui talian ini, agar kami dikuasai oleh Roh Kudus Bapa. Biarlah setiap pelajaran yang kami dengar dapat kami sematkan di dalam hati kami dan menjadi panduan kami sementara kami hidup di dunia ini. Bapa di syurga, kami juga memohon agar Engkau menjauhkan kami daripada penyakit yang berbahaya saat ini, yaitu COVID-19. Dan saat ini ya Bapa, ada beberapa di antara teman-teman kami yang terlibat ataupun terkena dengan wabak ini. Mohon Engkau dapat menjamah hati mereka agar mereka dapat ditenangkan, dan segala makan minum mereka Engkau berkati agar itu dapat memberikan kesihatan tubuh badan kepada mereka dan memulihkan mereka daripada penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Kami juga mohon ya Bapa agar Engkau baharui iman kami setiap masa. Bapa di syurga, terima kasih kerana Engkau tahu setiap keperluan kami, dan biarlah apa yang perlu bagi kami, berikanlah sesuai dengan kehendak Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, kerana itu bisa menjatuhkan kami, dan kami mohon agar kami sentiasa dekat dengan Bapa. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Yesus Nebus kami. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Lucia tadi dengan layangan doa pembuka kita, dan pada saat ini saya ingin memperkenalkan pengkhotbah kita pada malam pertama ini, yaitu Puan Wendy Ren. Yang Puan Wendy Ren ini adalah seorang ibu kepada 5 orang anak yang comel-comel, dan dia juga adalah bekas pemidato di zaman persekolahannya dan aktif dalam kegiatan belia di Gereja Serangkul pada zaman-zaman muda dulu. Tetapi sebelum itu, mari kita dengar dulu lagu tema KKR kita pada malam ini yang bertajuk I Will Go.
Shalom, bertemu kita pada malam pertama KKR PW peringkat wilayah 6. Terima kasih kepada pemimpin acara Puan Haslen sebentar tadi. Selamat malam dan salam sejahtera kepada kita semua. Pada malam ini saya akan menyampaikan khotbah yang bertajuk Pertentangan Besar. Saudara-saudari sekalian, apa yang dimaksudkan dengan pertentangan besar? Mari kita telusuri, teruskan bersama saya. Saudara-saudari sekalian, Alkitab menggambarkan pertentangan besar itu sebagai satu peperangan kosmik di antara yang baik dan jahat, Tuhan dan Satan. Pertikaian ini melibatkan segenap alam semesta. Namun, bagaimana konflik antara yang jahat dan baik ini boleh berlaku di syurga, sebuah lingkungan yang amat sempurna sekali? Bagaimana malaikat bernama Lucifer yang diciptakan begitu sempurna boleh menimbulkan konflik? Semua itu terdapat dalam Yezkiel 28 ayat 12 hingga 15. Yang menggambarkan betapa sempurnanya penciptaan Lucifer. Hadirin sekalian, apa asal mula pertikaian ini? Baiklah, konflik ini seperti yang saya katakan tadi berlaku di syurga. Ketika seorang makhluk yang diciptakan begitu sempurna sekali, yang dikurniakan kebebasan untuk memilih, dia memilih untuk meninggikan diri dan menjadi Satan, yaitu seteru kepada Allah. Lalu dia memimpin sebahagian malaikat untuk memberontak di syurga. Walaupun timbulnya dosa ini tidak dapat ditelusuri, namun kita boleh terangkan secara tuntasnya, ia berakar daripada keangkuhan Lucifer. Dalam Yezkiel 28 ayat 17 mengatakan bahwa engkau sombong, kerana kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Lucifer, seperti yang saya katakan tadi, tidak mahu puas dengan kedudukannya yang sudah tinggi itu. Dia ingin menyamahkan kedudukannya dengan Allah sendiri. Tetapi satu yang dia tidak mahu mewarisi, yaitu tabiat Allah itu sendiri. Saudara dan saudari sekalian, dia hanya mahukan kedudukan yang tinggi dan juga hak yang sama dengan Allah. Dalam Yesaya 14 ayat 13 hingga 14 mengatakan, Allah mengatakan kepada Lucifer, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kita boleh lihat betapa angkuhnya tindakan Lucifer itu. Tabiat Lucifer ini yang sombong itu membutakan banyak malaikat sampai menyebabkan 1/3 daripada malaikat di syurga pada waktu itu telah bergabung dengan Satan dalam pemberontakannya. Begitu teruk sekali. Lalu bagaimana pula manusia boleh terlibat dalam konflik ini? Selepas
Satan dan konco-konconya diusir dari syurga, setan pun menyebarkan pemberontakannya di dunia pula. Pertama, apa dia buat? Dia menyamar sebagai ular yang boleh berbicara dan menggunakan charm atau kebijaksanaannya untuk menjatuhkan moyang kita, Adam dan Hawa pada waktu itu. Dalam Kejadian 3 ayat 5 menceritakan tragedi pertama dosa dilakukan oleh leluhur kita. Dengan menggoda nenek moyang kita yang pertama melakukan dosa, setan pula dengan liciknya telah merebut pemerintahan bumi dari kerajaan Allah. Dan dia menyebut diri dia sebagai penguasa dunia pada ketika itu. Dan akibatnya citra Allah dan juga manusia pun terjejas. Bukan itu sahaja. Kesan konflik ini begitu mendalam terhadap umat manusia, ya, saudara dan saudari sekalian. Kesan pertikaian antara Kristus dan Satan ini menjejaskan image Tuhan di depan umat manusia. Walaupun Allah telah memberikan janji anugerah kepada umat manusia melalui Adam dan Hawa, namun anak sulung mereka yaitu Kain telah membunuh anaknya sendiri. Kejahatan di dunia terus bertambah pada waktu itu, sehingga Allah membuat keputusan untuk menyucikan dunia menggunakan air bah sebagai satu permulaan baru terhadap manusia pada waktu itu. Kejadian ini terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 4 ayat 8 dan Kejadian 7 ayat 17 hingga 20. Setelah pembersihan dunia ini berlaku, permulaan baru itu tidak kekal lama. Kesian, Tuhan sudah berjanji, namun umat manusia terus memungkiri janji tersebut atas godaan Satan. Keturunan Nuh pada waktu itu yang setia terus-menerus menjauh dari janji Allah. Walaupun Allah dia telah berjanji tidak akan membinasakan dunia lagi dengan menggunakan air bah, tapi umat manusia tidak percaya dan mereka berkomplot untuk mendirikan Menara Babel pada waktu itu. Kali ini Tuhan telah merosakkan komplot umat manusia dan Satan itu dengan mempelbagaikan bahasa universal mereka. Jadi bila mereka tidak mengerti bahasa antara satu sama lain, maka pembinaan Menara Babel pada waktu itu telah terbengkalai. Hadirin sekalian, pada satu masa ketika dunia ini sudah hampir murtad sepenuhnya, Allah tidak juga berputus asa. Lalu dia memberikan perjanjiannya melalui Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga 3, Kejadian 22 ayat 15 hingga 18, ada dinyatakan di situ, Allah telah merencanakan untuk memberkati semua bangsa di dunia. Tapi keturunan Adam yang kurang percaya dengan janji Allah itu terus terperangkap dengan dosa mereka. Dan mereka telah membantu Satan untuk mencapai tujuannya dalam pertikaian besar ini, yaitu menyalibkan Yesus Kristus, pencipta dan penjamin kepada perjanjian Allah untuk umat manusia. Sangat sedih sekali. Hadirin yang saya hormati sekalian, dosa ini merenggangkan perhubungan antara Tuhan dan juga manusia. Dan apa saja yang tidak berasal dari kepercayaan adalah dosa. Roma 14 ayat 23 mereka mengatakan. Hadirin semua, mereka yang tidak
atau kurang percaya ini telah melanggar hukum Tuhan. Jadi, Tuhan pun membuat satu lagi rencana keselamatan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan umat manusia kepada Pencipta. Hukuman moral Allah merupakan satu hukum yang adil dan penting bagi mewujudkan alam semesta, sebagaimana juga hukum jasmani yang merangkuminya bersama-sama dan menjaganya agar tetap berfungsi. Manakala dosa pula adalah pelanggaran hukum Allah. Setan tidak mengakui bertanggungjawab atas pelanggaran hukum di atas dunia ini. Malah dia menyalahkan Tuhan. Dia mengatakan bahwa hukum Tuhan itu boleh disebut dengan sewenang-wenangnya dan melanggar hak kebebasan individu. Jelas sekali niat dan juga tujuan syaitan untuk menjelekkan hukuman Allah terus-menerus dan berusaha untuk menakluki pemerintahan Allah. Sewaktu Yesus Kristus hidup di dunia ini, godaan setan pun terus-menerus. Tujuan dia ialah untuk menafikan penurutan dan juga penyerahan Yesus Kristus kepada kehendak Allah pada waktu itu. Dan untuk menghadapi pencobaan ini, Yesus Kristus dia telah menyiapkan diri dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia. Dalam Ibrani 2 ayat 17 mengatakan, dan dia menghadapi musuh yang mematikan itu seorang diri. Siapa masih ingat semasa Yesus berpuasa di padang pasir selama 40 hari? Pada waktu itu dia dalam keadaan yang sangat lapar sekali. Syaitan datang untuk mencobai dia. Dia pergi kepada Yesus dan berkata, Yesus, jika Anda betul-betul anak Allah, sila tukarkan batu itu menjadi roti. Kata Syaitan kepada Yesus. Dia mencabar Yesus. Namun Yesus dengan rendah hati, dia tidak menurut kehendak Syaitan walaupun dia mampu untuk mengubah batu itu menjadi roti pada waktu itu. Dan jawab Yesus, kita boleh temukan jawaban Yesus dalam Matius 4 ayat 4. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lihat, Yesus berhasil menunjukkan kepada setan bahwa adalah mungkin seorang manusia untuk menuruti hukum Allah. Yesus dicobai oleh syaitan, tapi dia telah berhasil menghadapi pencobaannya itu dengan menggunakan Alkitab, senjata paling berkesan di dalam perbalahan besar. Dan dia berkata, kamu harus menyembah Tuhanmu dan hanya Dia yang kamu layani. Semua itu terdapat dalam Matius 4 ayat 10. Saudara dan saudari sekalian, perbalahan kosmik ini sampai pada fokus di Kalbari. Syaitan telah berjaya menguasai ketua-ketua agama pada waktu itu sebab cemburu dengan kepopularan Yesus Kristus dalam pelayanannya. Dan ada satu pengikut Yesus yang telah mengkhianati dia dengan bersaksi palsu. Kemudian Yesus telah ditangkap, diadili dan dihukum mati. Di dalam penurutan mutlak kepada kemahuan Bapanya, Yesus kekal taat sehingga penyalibannya. Dan penyaliban Yesus Kristus inilah puncak pertentangan antara Allah dan juga setan.
Dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib, Satan, penguasa dunia pada waktu itu, telah dilempar keluar. Dalam Yohanes 12 ayat 31. Lalu, hadirin yang saya hormati sekalian, pada zaman modern ini, ramai yang mempersoalkan kebenaran kitab suci, termasuk orang-orang Kristen sendiri. Begitu sedih sekali. Kitab suci ini tidak dilihat lagi sebagai sabda Tuhan atau firman atau hukum yang harus kita turuti. Tetapi begitu ramai sekali ahli-ahli saintis dan mereka yang begitu pintar sekali melakukan kajian demi kajian untuk membuktikan kebenaran, sejauh mana kebenaran Alkitab ini. Walhal semua itu tidak diperlukan, sebab kitab suci itu adalah sabda Tuhan dan keasliannya tidak lagi boleh dipertikaikan. Akibatnya, ramai yang mempersoalkan pandangan Alkitabiah mengenai pribadi Yesus Kristus, yakni sifatnya, kelahirannya dari anak darah, mukjizat dan juga kebangkitannya. Semuanya diperdebatkan secara meluas oleh masyarakat pada zaman ini. Dan kita flashback sewaktu Yesus Kristus sebelum penyalibannya. Sewaktu dia berkumpul dengan 12 pengikut dia berkata, "Kamu pernah dengarkah anak manusia? Siapa itu anak manusia?" Kata Yesus kepada pengikutnya. Ada yang mengatakan bahwa, Yohanes, mungkin Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Yeremia merupakan anak manusia itu. Dalam Matius 16 ayat 13 dan 14. Lalu salah satu dari pengikut Yesus, yaitu Simon Petrus, dia menjawab, "Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Lalu Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di syurga." Semua itu kita boleh baca dalam Matius 16 ayat 15 hingga 17. Seperti yang saya katakan tadi, Kristus itu adalah anak Allah dan kitab suci itu adalah firman daripada Allah. Jadi Kristus adalah pusat kepada kitab suci. Tuhan mengundang kita untuk memahami kebenaran sebagaimana terdapat dalam Kristus, sebagaimana terdapat dalam pelayanan Kristus terhadap kita umat manusia. Dalam Efesus 4 ayat 21. Karena ia sendirilah kebenaran itu. Yesus adalah pusat kepada kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah kitab suci yang kita tidak perlu lagi pertikaikan kebenarannya. Hadirin yang saya hormati sekalian, pandangan kosmik mendedahkan usaha Satan untuk menyingkirkan Kristus daripada kedudukan dia yang sebenar. Kedua-duanya kedudukan Yesus yang sebenar dalam alam semesta dan juga sebagai kebenaran. Oleh itu, pengajian teologi Kristen dalam membentang semua doktrin, seperti yang kita tahu, terdapat 28 doktrin yang harus kita ketahui sebagai seorang Kristen. Maka disinilah mandat besar teologi Kristen untuk membentang semua doktrin ini dalam cahaya Yesus Kristus. Semua ini hanya untuk satu tujuan, yaitu membangkitkan kepercayaan kita umat manusia terhadap sabda Tuhan dan juga terhadap Tuhan itu sendiri. Pilihan itu terdapat terdapat dalam diri kita semua.
sama ada untuk mengikuti Kristus ataupun tidak. Hadirin yang saya hormati sekalian, dengan perginya Yesus ke syurga setelah penyalibannya, dia telah bangkit kembali. Yesus telah berangkat ke syurga, tapi dia tidak membiarkan kita dalam keadaan yatim piatu. Yesus telah menyiapkan segala bantuan untuk umat manusia melawan kejahatan, yaitu Satan. Apa itu bantuan yang Yesus kirimkan? Pertama, Roh Kudus. Dalam Matius 28 ayat 20 mengatakan, Roh Kudus telah diutus untuk mengisi tempat yang ditinggalkan Kristus sampai pada hari kedatangannya. Dan para malaikat juga diutus untuk melibatkan diri dalam upaya keselamatan. Ibrani 1 ayat 14. Sebenarnya saudara-saudari sekalian, kemenangan kita telah dijamin. Namun, haruskah kita terus melayari dunia dengan dosa, ataupun haruskah kita bertaubat pada saat ini? Saudara dan saudari sekalian, keselamatan umat manusia dipertaruhkan dalam pelayanan dan kematian Yesus Kristus. Ketidakpuasan Satan atas pemerintahan Allah ini membuatkan dia memberontak dan melawan Allah. Satan menuduh Allah sebagai Allah yang diktator, tidak ada kasih dan juga kejam. Tuduhan ini juga ditujukan kepada Yesus sementara ia hidup di dunia ini sampai kematiannya di kayu salib. Jadi kesimpulannya ada 3 ya, hadirin sekalian. Yang pertama, Satan telah memulahkan pertikaian di syurga dan dilanjutkan di bumi ini. Yang kedua, seluruh umat manusia terlibat dalam pertikaian ini. Tuduhan setan telah dibatalkan dengan matinya Yesus di kayu salib. Dan yang terakhir, yaitu ketiga, setan pada satu saat akan dibinasakan selama-lamanya. Semua itu terdapat dalam Wahyu 20 ayat 10. Amin. Begitulah berakhirnya khotbah kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada pengkhotbah kita Puan Wendy Ren, dan marilah kita bersama-sama berjuang melawan kuasa-kuasa kegelapan bersama Yesus. Ingat, ketidakpuasan itu menimbulkan pertentangan dan menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Mari kita belajar bersama-sama memenangkan Yesus dalam kehidupan kita dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan sebagaimana Yesus ketika di dunia ini yang mengandalkan sepenuh hidupnya kepada Bapa Surgawi. Untuk pengetahuan umum, tajuk pelajaran kita ini telah dipetik daripada buku berjudul 28 Huraian Doktrin Dasar Alkitabiah. Oleh itu, janganlah kita lepas peluang untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani ini pada masa yang sama, malam esok dan malam seterusnya, dan akan berakhir pada 17 hari bulan April 2021. Untuk menutup acara ini, mari kita dengarkan dulu lagu istimewa yang akan disampaikan oleh kumpulan penyanyi daripada PW Gereja Serangkul yang bertajuk Apakah Jangkarmu Akan Tahan. Seterusnya akan ditutup doa oleh
pembicara kita sebentar tadi, Puan Wendy Ren. Kita persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terima kasih atas peluang untuk bersama dengan kami sepanjang kami bertugas pada malam ini, sehingga acara kami berjalan dengan lancar sehingga selesai semuanya. Berkatilah para pendengar sekalian dan juga para petugas KKR PW peringkat wilayah 6 yang akan bertugas pada malam-malam yang seterusnya. Terima kasih Bapa, sebab semua ini kami minta dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengan layangan doa kita pada sebentar tadi, maka acara kita pada malam ini telah selesai. Dan jangan lupa pada waktu dan masa yang sama malam esok, marilah bersama-sama kami dan selamat malam. Terima kasih bersama kami dan Tuhan memberkati Anda.